Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Fiona Dewi menjumpai Anda hari ini di program Halo Lampung. Dan pemirsa, tema kita hari ini sangat menarik, yakni langkah dan strategi dari BKKBN dalam mensukseskan program Bangga Kencana dan juga percepatan penurunan stunting atau PPS. Nah pemirsa, ini hari ini kita live tidak langsung dari Radar Lampung TV, tidak langsung dari studio kita, tapi saat ini saya sedang berada di bumi perkemahan Bumi Kedaton Resort, dan kebetulan di sini sedang ada kegiatan BKKBN yang bertema Dakdikduk, diskusi asik pendidikan pendudukan. Nah ini sangat luar biasa sekali kalau kita lihat backgroundnya ini memang sangat menarik sekali ya, ada tenda-tenda di sini. Dan juga kesempatan hari ini kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD, Deputi Admin Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN. Saya sapa terlebih dahulu Pak Sukaryo atau Pak Teguh ini saya sapa. Pak Teguh, selamat petang ini, selamat sore menjelang malam. Pak Teguh apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Tadi kita sempat bincang-bincang, Pak Teguh ini baru saja sampai di Provinsi Lampung, langsung pada dengan kegiatan dan sampai di perkemahan Bumi Kedaton, Pak ya. Masih lumayan lelah ya, Pak ya. Wah, biasa semangat. Sudah tetap semangat ya, semangatnya luar biasa. Ini hari ini luar biasa, Pak, background kita ini sangat asri sekali ya, karena kebetulan hari ini bertepatan dengan kegiatan dari BKKBN. Di belakang kita ini ada tenda-tenda yang kalau tadi saya sedikit mendengar informasi ini pesertanya ini seluruh Lampung. Para siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi seluruh Lampung, para remaja-remaja seluruh Lampung, luar biasa. Nah, ini kita akan membahas terkait langkah dan strategi dari BKKBN dalam mensukseskan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Lagi-lagi mungkin kita sering mendengar stunting. Pemirsa ini tidak asing dengan kata-kata stunting ini, Pak Teguh. Tapi mungkin sebagai awal dari perbincangan kita kali ini, mungkin Pak Teguh bisa memaparkan kembali sebenarnya stunting ini apa sih, Pak? Silakan, Pak. Ya. Stunting itu kalau banyakkan orang bilang nih pendek gitu, kerdil, cebol ya. Tapi sesungguhnya enggak itu. Jadi stunting ini adalah balita yang gagal tumbuh dan berkembang. Nah, gagal tumbuh ini cirinya adalah memang pendek. Jadi kalau stunting itu mesti pendek. Meskipun tidak semua yang pendek itu disebut stunting gitu ya. Nah, itu gagal tumbuh. Nah, stunting ada ciri berikutnya adalah ini memiliki karena gagal berkembang, itu cirinya tingkat kecerdasannya yang rendah. Kenapa rendah? Karena persoalan pertumbuhan sel otak yang juga terganggu. Dan stunting ini juga rentan terhadap penyakit tertentu. Jadi dikatakan stunting itu adalah balita yang gagal tumbuh karena apa gitu ya? Karena kekurangan asupan gizi secara kronis selama 1000 hari pertama kehidupan. Yaitu sejak ada pertemuan antara sperma itu, jadi bibitnya bapak-bapak gitu ya, dan dengan sel telur sampai kemudian di kandungan, kemudian lahir sampai dengan hari ulang tahun yang kedua. Nah, kekurangan gizi ini menyebabkan stunting. Begitu pentingnya pada saat ibu hamil, mulai dinyatakan hamil, berarti setelah menikah itu butuh edukasi nih ya para calon-calon ibu dan calon-calon ayah, karena begitu penting, begitu dinyatakan hamil sampai anak berusia 2 tahun. 2 tahun ini sangat menentukan nanti bagaimana kesehatan anak ke depannya gitu ya. Baik. Itu yang disebut dengan masa 1000 hari pertama. 1000 HPK. Iya, baik. Tentang permasalahan stunting, sekarang itu di mana-mana semua orang itu kan membicarakan stunting. Karena ini salah presiden kita pemerintah punya program khusus bagaimana untuk menekan stunting sampai dengan zero ya Pak ya? 0% ya Pak ya? Nah, secara nasional 14% dulu lah. 14% target terdekat ya begitu ya Pak sampai ya? 2024. Sampai dengan 2024. Nah, apakah urgensi stunting yang kita membicarakan dan menuntaskan masalah stunting? Ya tentu ya, stunting itu perlu mendapatkan perhatian serius kita semua. Karena tadi secara fisik pendek, kemudian secara kecerdasannya rendah. Jadi kalau ini nanti tumbuh menjadi anak remaja masuk sekolah dengan tingkat kecerdasan yang rendah, maka akan mengalami kesulitan di dalam menyerap pelajarannya, sehingga memang ini kecenderungannya prestasi akademiknya akan lambat, rendah.
Dan kenapa ini juga urgent harus tangani, karena ini balita yang stunting itu pada saat nanti tumbuh menjadi generasi yang sudah dewasa gitu, dia ini umumnya akan rentan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Sehingga memang balita yang dikatakan stunting itu ya pendek, ya kecerdasannya rendah atau lemot.com begitu, ya ke depan itu sakit-sakitan. Dan kenapa ini menjadi urgent? Karena kan kita ingin punya generasi itu yang sehat, yang kuat. Apalagi kita punya semangat negara kita ingin menjadi negara yang maju, yang memiliki daya saing yang tinggi, sehingga pada tahun 2045 ini betul-betul Indonesia itu menjadi negara yang unggul lah begitu. Dan itu sangat tergantung dari balita sekarang. Sementara 1 dari 5 balita yang saat ini ada itu kondisinya stunting. Ya pendek, ya lemot.com, ya tingkat kecerdasan rendah, ditambah lagi sakit-sakitan ke depan. Tapi stunting itu apakah balita yang dinyatakan atau stunting itu memang mayoritas memang perkembangan fisiknya terganggu ini Pak? Iya, ya, Itu tadi sudah pasti ya? yang namanya stunting itu mesti pendek. Pasti pendek? Pasti pendek. Tapi pendek belum tentu stunting? Tapi pendek itu belum tentu stunting. Jadi karena jangan ada dijudge gitu ya Pak ya? Jangan, nggak boleh. Kalau pendek stunting nggak boleh ya? Iya. Karena masih ada yang lain-lain. Ya hanya memang WHO masih menetapkan bahwa ukuran stunting itu masih diukur dari tinggi badan itu sendiri. Oke. Nah, stunting ini ada kaitannya nggak sih Pak sama program yang dari pemerintah nih KB nih keluarga berencana? Oh ya ada banget ya. Tadi penyebab daripada stunting itu kan kurang gizi secara kronis. Tetapi juga perilaku untuk kehamilan itu juga sangat mempengaruhi apakah nanti balita yang dilahirkan itu stunting atau tidak. Nah perilaku pengaturan kehamilan itu maksud saya, kalau seorang ibu melahirkan terlalu muda, ya terlalu muda itu di bawah usia 20 tahun, hamil, nah, itu berisiko nanti bayinya itu kecenderungannya stunting. Yang kedua, terlalu tua, di atas hamil di atas 35 tahun. Kemudian terlalu dekat jarak kelahirannya ya. Itu juga. Iya, jadi terlalu dekat jarak kelahirannya, belum 3 tahun sudah hamil lagi. Akibatnya ini kan mempengaruhi pola asuhnya nanti ya. Kemudian yang seharusnya bayi yang baru dilahirkan perlu mendapatkan perhatian, asupan gizi, asinya dengan baik, hamil lagi. Ya. Kemudian terlalu sering hamil itu juga akan berpengaruh terhadap stunting itu sendiri. Jadi homal hamil itu. jadi akibatnya memang kualitas tidak hanya ibunya tetapi janin yang dikandungnya akan mengalami gangguan ya, tidak optimal pertumbuhan dan perkembangannya. Makanya untuk mengatur jarak kelahiran dengan baik itu kan KB, menggunakan kontrasepsi. Sehingga KB ada hubungannya dengan stunting. Tidak hanya itu, pola asuh, pengasuhan yang baik atau tidak, atau parenting, itu pengaruhnya juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. You know? Stunting itu bukan miliknya, dalam tanda kutip miliknya keluarga miskin, bukan. Keluarga yang secara ekonomi kecukupan pun bisa. Kalau dia tidak memberikan pengasuhan, perhatian yang baik terhadap anaknya, maka ini bisa juga akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan bagi anak ini. Nah, pengasuhan itu salah satu program dari program KB. Maka KB dalam hal ini pengasuhan itu ada hubungannya dengan stunting. Ya loh? Tidak hanya itu. Stunting muncul karena persoalan ekonomi juga. Masalah ekonomi. Jadi tidak terpenuhi asupan gizinya karena keluarganya ya tidak bisa beli dari makanan gitu ya. Kalaupun ada uangnya ya untuk beli rokok dan sebagainya. Nah, program KB itu ada program yang terkait dengan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Ada UPPKA, UPPKS dan sebagainya. Maka program KB itu ada hubungannya banget
dengan stunting. Nah, ini dari penjelasan Pak Teguh ini jadi memberikan penjelasan ke kita kalau program KB keluarga bencana yang Ya. pasti masyarakat juga sudah paham ini Pak, Ya. ini tidak hanya yang memang benar-benar KB untuk menunda kehamilan. Ya. Ternyata di dalamnya itu banyak poin-poinnya Betul. begitu, termasuk dari pola pengasuhan, Ya. bagaimana tadi Ya. mengatur jarak begitu ya. Karena program KB itu 4 intinya. Boleh dijelaskan Pak? Ya, Yang program pertama. KB itu 4 intinya. Mendewasakan usia perkawinan, pendewasaan usia perkawinan itu PUP, yang sekarang tuh sering dikenal dengan generasi berencana itu anak-anak muda agar nanti perencanaan berkeluarganya lebih bagus. Yang kedua, pengaturan kelahiran melalui pengaturan jarak kehamilannya biar sehat. Yang itu menggunakan kontrasepsi kalau ini. Yang ketiga programnya adalah program ketahanan keluarga. Ini adalah memberikan edukasi kepada keluarga agar memiliki ilmu tentang pengasuhan yang baik. Nah, kemudian yang 4 ada program peningkatan kesehatan keluarga. Ini untuk memberikan ilmu tentang kewirausahaan, memanfaatkan waktu luang keluarga, belajar, memanfaatkan waktu untuk kegiatan ekonomi produktif. Jadi 4 hal itulah esensi daripada program KB. Nah itu dia, dari sini kita bisa dijelaskan oleh Pak Teguh. Jadi selama ini mungkin yang sering kita pahami KB itu hanya menunda kehamilan. Iya, hanya kontrasepsi. Kontrasepsi. Padahal tidak hanya itu. Ternyata KB ini keluarga berencana itu ada 4 program di dalamnya yang harus kita pahami. Maka seperti kegiatan hari ini kenapa para remaja-remaja ini sedang ada kegiatan ya Pak? Ternyata mereka juga diedukasi. Betul. Gitu. Sejak ternyata untuk edukasi masalah pernikahan, masalah reproduksi itu sejak dini ini bagus ya Pak. Remaja memang membutuhkan ilmu tentang program keluarga berencana. Ilmu bagaimana mempersiapkan kehidupan berkeluarga itu perlu, bukan berarti mengajari kawin. Iya. Tetapi ilmu tentang bagaimana membangun sebuah keluarga agar keluarga itu sejahtera. Makanya sebenarnya program genre ini program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Ya isinya seperti ini, tema, edutainment, dan lain sebagainya. Dalamnya diselipin edukasi, Edukasi. pendidikan, Ya, berkeluarga, ya. kependidikan luar biasa sekali ya. Baik, nanti kita akan bincang lagi di segmen selanjutnya. Untuk Anda pemirsa, ini sangat menarik sekali tentunya untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita, langkah dan strategi BKKBN dalam mensukseskan program Bangga Kencana serta percepatan untuk penurunan stunting. Jangan kemana-mana, tentunya Halo Lampung akan segera kembali, tetaplah bersama kami.